Ini adalah para mafia penculik anak. Mereka sedang berdiskusi untuk menculik anak. Monyet ini dibayar untuk menculik anak ini. Kebetulan anak ini bersama ibunya sedang pergi ke mall. Dan ibunya permisi ingin pergi ke toilet. Kemudian dia ditinggal sendirian, lalu datanglah nenek. Seorang nenek yang pura-pura tidak tahu jalan pulang, kemudian minta tolong kepada anak kucing ini. Lalu anak kucing ini dengan senang hati mengantar anak nenek tersebut. Padahal nenek ini hanya pura-pura ingin menculiknya. Kemudian dengan sergap dia langsung mengambil anak itu dan menyerahkannya kepada monyet ini. Monyet ini membayar nenek itu dengan uang yang banyak, lalu mengambil anak kucing ini, kemudian pergi ke hutan. Tiba-tiba ibunya datang dan ibunya langsung mencari anaknya. Dia panik. Dia menanyakan ke sana kemari. Apakah kamu melihat anak kucing? Apakah kamu melihat anak kucing? Semua dia tanyain. Kemudian ibunya sangat sedih menangis, lalu menelpon suaminya. Dia bilang, anak kita hilang. Kebetulan suaminya adalah seorang polisi. Lalu monyet ini menaruh semua anak-anak itu di dalam sebuah rumah kosong. Karena anak-anak ini akan dijual. Monyet ini bilang, diam, kalian tidak bisa pulang. Bilang begitu, anak-anak ini semua diam. Kasihan mereka dikurung di sebuah rumah dan dijaga ketat oleh para monyet yang sedang membawa pistol. Kemudian bapaknya datang bersama polisi membawa helikopter, membawa banyak pasukan ke hutan tersebut. Lalu semua hutan ditelusurinya dari atas. Satu persatu tentara dari bapaknya itu turun untuk menyusuri hutan tersebut. Sampai akhirnya di hutan ini banyak sekali ada binatang. Dan dia bergegas untuk sembunyi. Lalu ketemulah sang mafia yang akan mengambil anaknya tersebut. Monyet ini sudah bertransaksi untuk mengambil anak tersebut. Sang buaya itu adalah bosnya. Setelah monyet itu dikasih uang banyak, dia akan pergi dan membawa anak-anak itu. Bapaknya kemudian datang dan langsung menyerang sekumpulan mafia ini. Mereka saling adu tembak antara senjata api dan senjata api. Untung bapaknya ini adalah jago dalam bermain tembak-menembak. Pertarungan ini sangat sengit. Mereka semua membawa senjata yang hebat-hebat. Tapi semua monyet itu dikalahkan. Sampai yang menculik anak ini dia lari terbirit-birit, kemudian dia ditembak dari jauh. Kemudian datanglah seekor gorila, lalu gorila itu mau melawan, langsung dihantam. Bapaknya datang ke gubuk ini untuk melihat anaknya, dan anaknya sangat bahagia sekali, begitupun bapaknya. Semua anak-anak kucing ini dibebaskan. Dan semua para monyet dan para buaya penculik ini ditangkap polisi. Ibunya sangat senang berkumpul bersama keluarganya kembali. Anak kucing ini bernama Mimi. Dia yang paling gemuk di sekelasnya. Dia sangat suka makan. Tapi karena badannya yang gede, dia sering diejek oleh teman-temannya. Karena dia gendut, sering diketawain, sering diejek, lalu dia terus menangis di dalam kelas. Merasa tubuhnya gede, dia melamun dan berpikir bahwa suatu saat dia akan mengikuti lomba balerina. Kemudian, dia bergegas menulis formulir dan berangkat untuk memulai perubahannya. Dia mulai berolahraga, dia ingin mengecilkan badannya, dia angkat besi, lari, kemudian makan makanan sehat. Sampai akhirnya dia menjadi kurus, langsing dan sangat cantik. Dan dia bersiap memilih gaun untuk pentasnya. Dia sangat cantik kelihatannya. Pada waktunya tiba, saat showtime mulai, teman-temannya yang jealous atau iri tersebut berencana ingin merusak baju yang akan digunakannya. Digunting-guntinglah bajunya si Mimi. Untung ada CCTV. Kemudian pada saat Mimi datang, dia melihat bajunya sudah diacak-acak. Dia sangat sedih, sangat marah dan melamun. Bagaimana caranya untuk melanjutkan pentas ini? Kemudian dia memperbaiki bajunya, menjahitnya sendiri dengan tergesa-gesa. Karena pentasnya akan sebentar lagi. Setelah teman-temannya yang jahat itu muncul untuk show, giliran sekarang Mimi yang muncul. Dia menggunakan baju yang dia jahit sendiri. Orang semua pada terkagum-kagum melihat performanya yang bagus, dan para juri memberi dia nilai 100. Otomatis teman-temannya sangat marah, dan dia lihat bahwa teman-temannya lah yang merusak baju mereka. Kemudian ditangkaplah oleh polisi teman-temannya. Kemudian si Mimi menjadi juara di ajang show itu, dan fotonya dipajang di mana-mana sampai di majalah. Begitulah perubahan. Ibu kucing ini adalah seorang kepala polisi. Saat mau berangkat kerja,
Tiba-tiba dia mendapatkan telepon bahwa ada sebuah perampokan besar di sebuah bank. Kemudian dia bergegas menuju ke bank tersebut dan dia mencari-cari jejak dan berpikir siapa pelaku dari perampokan ini. Lalu seketika dia tahu siapa pelakunya. Kemudian dia bergegas menaiki mobil untuk menuju ke gudangnya tersebut. Benar saja, pelakunya sudah bersembunyi dan berkumpul di rumah tersebut. Lalu ibu polisi ini langsung bernegosiasi dan langsung melakukan tembak-menembak. Karena keadaan semakin runyam, semua pasukan yang dibawa oleh ibu kucing ini juga melakukan tembak-menembak. Terjadilah perang yang sangat dahsyat di sana, sampai akhirnya semua musuhnya bisa dikalahkan. Tinggal pemimpin perampok saja yang belum. Lalu pemimpin perampok tersebut bertarung dengan ibu kucing ini, sampai akhirnya pemimpin perampok tersebut menyerah. Lalu ibu kucing ini sangat bangga sekali bisa membawa nama baik kepolisian di daerahnya dan dipuji-puji oleh masyarakatnya. Ini adalah rumah seorang kaya raya. Dia dan anaknya berencana pergi liburan menaiki sebuah helikopter. Namun di tengah perjalanan helikopternya itu dihantam bencana hingga helikopternya jatuh di bibir pantai. Kemudian bapak dan anak ini melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan. Di hutan ini banyak sekali binatang-binatang yang sangat langka, binatang-binatang purba. Dia tetap menyusuri hutan ini dengan anaknya. Kemudian dia melihat seekor binatang yang buas. Lalu anaknya takut. Dan bapaknya bilang, jangan khawatir anakku. Binatang itu adalah binatang yang bercula. Itu Velociraptor. Kemudian dia mencoba mencari makanan, buah-buahan, dan mencoba menghidupkan api. Dia akan bermalam di hutan ini. Sampai akhirnya pagi pun tiba. Datanglah sebuah gerombolan dari dinosaurus. Untungnya mereka melihatnya. Kemudian mereka diam-diam sembunyi dan menjauh dari dinosaurus tersebut. Lalu seekor dinosaurus mencium baunya manusia dan mengetahui keberadaan mereka. Lalu mereka dikejar dan bapak dan anak ini berlari terbirit-birit. Karena saking takutnya dikejar oleh seekor dinosaurus, pada akhirnya dia berakhir di sebuah jurang. Pilihannya adalah lompat atau merayap di dinding jurang. Sedangkan dinosaurusnya masih saja mengejar. Mereka sangat ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan akhirnya mereka menyusuri tebing itu. Untungnya banyak ada akar-akar kuat yang ada di dalam tebing itu. Dia pelan-pelan menuju turunan menggunakan akar tersebut. Dan akhirnya mereka menjauh dari dinosaurus itu. Kemudian dia menyusuri sungai kecil. Dia melihat dinosaurus yang jinak. Mereka berdua sangat senang sekali karena merasa sudah aman. Dan akhirnya mereka sampai di bibir pantai. Dan kemudian mereka melihat sebuah perahu dan mereka minta tolong. Mereka sangat senang sekali melihat perahu tersebut. Dan nelayan itu langsung menuju ke tepi pantai untuk menolong mereka. Mereka sangat kegirangan dan akhirnya mereka bisa pulang lagi ke rumahnya walaupun dengan pengalaman yang sangat pahit di hutan tersebut. Kalau kamu anak baik dan pintar, kasih tanda jempol di video ini. Terima kasih. Ini adalah kucing jahat yang mencuri telur emas dari si ayam jago. Dia mencuri telurnya, kemudian dia menjualnya kepada sang pengepul. Kemudian dia mendapatkan uang dan kembali ke rumahnya. Saat ayam jago datang ke rumahnya, dia mendapati telurnya sudah hilang. Kemudian dia menanyakan kepada si kucing dan si kucing bilang tidak tahu. Kemudian si ayam jago mencari-cari telurnya sampai dia menemukan di sebuah showroom. Kemudian dia memecah kacanya dan mengambil kembali apa yang menjadi hak miliknya, yaitu telur emasnya itu. Kemudian datanglah polisi untuk menangkap si ayam ini. Dan akhirnya ayam ini dimasukkan ke penjara. Dan si ayam ini sangat sedih sekali karena telur emas itu memang punyanya dia. Saat ibu hamil ini dan anaknya sedang jalan-jalan di mall, tiba-tiba perutnya merasa sakit dan dia merasa akan melahirkan. Lalu anaknya buru-buru berlari untuk mencari bantuan. Dan ibunya sudah rebahan di lantai karena merasakan sakit perut yang luar biasa. Kemudian datanglah ambulans untuk membantunya. Kemudian anak ini menangis dan menelpon bapaknya, kasih tahu bapaknya bahwa ibunya sedang sakit perut dan akan melahirkan. Lalu ibunya diajak masuk ke ambulans dan bapaknya dari kantor bergegas menuju ke mall tersebut untuk menjemput anaknya. Lalu langsung pergi ke rumah sakit untuk menunggu istrinya yang akan melahirkan. Kemudian kabar baik muncul bahwa ibunya sudah melahirkan anak-anaknya dan keluarga ini bersatu kembali dengan sangat bahagia. Yang suka dengan kucing, pasti like video ini.